Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo, silakan masuk Rahma ya. Iya Ibu. Ya, kamu boleh duduk ya di mana aja yang Di kamu sini rasa. aja ya Bu. Boleh. Oke, kalau gitu gimana duduknya, udah nyaman? Insya Allah nyaman sih Bu. Oke, baik ya, insya Allah kalau kamu bisa nyaman. Sebelum kita mengobrol lebih jauh gitu ya, Ibu mau tanya dulu gimana kabar kamu hari ini, Rahma? Alhamdulillah aku sih sehat-sehat aja ya Bu. Tapi aku tuh lagi capek banget karena harus ngerjain banyak tugas gitu loh Bu. Iya, soalnya sekarang Rahma tuh kelas 12 bukan? Iya Bu. Nah iya, kalau kelas 12 tuh memang penuh jadwal gitu ya, dan banyak banget tantangannya dalam hal belajar. Banyak yang perlu dipikirin juga, apalagi dengan segala persiapan gitu ya yang harus kamu lakukan. Tapi Ibu senang banget kamu bisa datang ke sini hari ini. Itu artinya berarti kamu peduli sama diri kamu sendiri, meskipun di sisi lain gitu ya banyak beban yang kamu hadapi, Rahma. Iya Bu, makasih ya Bu. Sebenarnya aku juga lagi pengen cerita sih, soalnya akhir-akhir itu aku kayak lagi ngerasa bingung gitu loh Bu. Baik Rahma, di sini kamu nanti bisa cerita apa saja terkait segala hal, segala sesuatu yang sedang kamu rasakan gitu ya saat ini. Nah, di sini Ibu akan mendengarkan cerita kamu, setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi, dan Ibu akan membantu kamu semaksimal mungkin. Nah, kamu juga nggak perlu khawatir ya kalau kamu mau bercerita, karena sekarang kita itu berada di ruang konselingnya di sini, dan hanya ada kita berdua, sehingga aman dan tidak akan ada orang lain yang mendengar percakapan kita selain kita berdua. Jadi, apa yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Jadi kayak yang Bu tahu ya, aku kan udah kelas 12 nih ya Bu, udah mau masuk univ gitu. Nah, jadi aku tuh lagi mikirin nanti kalau kuliah aku tuh mau milih jurusan apa Bu. Dan aku juga bingung nih karena aku tuh pengen banget masuk ke jurusan teknik informatika, tapi kan sementara di jurusan itu tuh aku harus pintar matematika ya Bu. Sementara aku tahu kalau kemampuan diri aku tuh nggak terlalu jago di matematika Bu. Baik, Ibu mengerti. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih dulu ya, Rahma, karena sudah berani bercerita kepada Ibu dan mempercayakannya kepada Ibu. Jadi Ibu rasa saat ini kamu sedang merasa kebingungan ya terkait jurusan apa yang akan kamu ambil ketika kuliah nanti. Ya Bu, aku tuh kayak ngerasa udah pusing banget mikirin jurusan kuliah nanti itu tuh Bu. Baik, Ibu mengerti perasaan kamu saat ini. Sekarang kalau begitu mari kita bahas ya lebih lanjut dan kita cari solusi bersama-sama untuk masalah yang kamu hadapi ya, Rahma. Iya Ibu. Oke Rahma, tadi kamu kan sudah bercerita nih kalau kamu tertarik sekali dengan jurusan teknik informatika. Ibu senang mendengarnya. Karena itu berarti kamu itu sudah mengenal gitu ya apa yang kamu suka. Tapi Rahma, boleh Ibu tahu apa yang membuat kamu tertarik sama jurusan itu? Soalnya aku tuh suka banget sama hal-hal yang berhubungan sama komputer. Terus aku juga kayak suka ngotak-ngatik, suka ngulik-ngulik tentang aplikasi gitu Bu. Terus aku juga kayak punya kayak mimpi gitu, punya program sendiri gitu loh Bu. Keren banget ya Rahma, padahal baru kelas 12 tapi udah punya plan gitu ya untuk kedepannya. Jadi kamu itu senang ya kalau misalkan belajar tentang teknologi gitu? Iya Bu, tapi gimana ya, aku tuh bingung karena walaupun udah sampai kelas 12 ini tuh nilai matematika aku tetap jelek terus gitu loh Bu. Sementara jurusan itu kan harus jago matematika, nilai matematikanya harus bagus. Oke, Ibu ngerti. Kamu punya keinginan yang besar, tapi juga kamu merasa ada hambatannya, yaitu di nilai matematika kamu. Nah, itu membuat kamu ragu berarti ya untuk memilih jurusan teknik informatika, begitu? Iya Bu, terus aku takut nanti malah aku tuh ketinggalan gitu pas kuliahnya, aku nggak bisa ngikutin. Baik, Ibu paham ya Rahma apa yang telah Rahma ceritakan tadi. Tapi setiap orang itu pasti punya tantangan dalam prosesnya. Nah, yang penting adalah bagaimana kamu bisa pelan-pelan gitu menghadapinya. Nah, Rahma, sekarang Ibu ingin tanya deh, apa sebenarnya yang kamu inginkan saat ini? Terkait masa depan gitu atau pilihan perkuliahanmu nanti? Ya, itu sih Bu, aku tetap kekeh pengen masuk jurusan teknik informatika Bu. Soalnya kan aku emang seneng ya sama dunia teknologi, terus aku juga kayak pengen banget kerja di bidang teknologi itu tuh Bu. Jadi kamu itu pengen belajar
hal-hal yang kamu suka, dan ketika nanti kamu bekerja juga ingin sesuai passion kamu gitu ya, biar menambah semangat. Ya Bu, tapi ya itu Bu, aku tuh masih aja terus mikirin soal nilai matematika aku tuh yang jelek terus. Itu hal yang wajar ya Rahma. Jadi selain ingin kamu masuk ke jurusan teknik informatika, kamu juga ingin bisa meningkatkan kemampuan matematika kamu supaya lebih siap di perkuliahan nanti, begitu ya? Ya Bu, soalnya itu tuh yang bikin aku ragu sekarang gitu loh Bu, hal gitu. Baik. Ibu senang ya kamu sudah terbuka terkait hambatanmu ini. Menurut Ibu, kamu ini memiliki keinginan yang sangat jelas dan tentunya penting gitu ya bagi diri kamu sendiri. Nah, karena tadi kamu memiliki hambatan, kita sekarang bisa mencari cara bersama-sama supaya nanti ke depannya itu kamu lebih siap gitu menghadapi tantangan kamu, yaitu salah satunya tadi di nilai matematika kamu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita lanjut membahas apa saja yang sudah kamu lakukan sejauh ini untuk mendekati atau mencapai impian yang kamu mau tersebut? Baik Ibu, aku setuju banget ya buat bahas hal itu. Baik, sekarang berarti Ibu ingin bertanya nih sama Rahma terkait sejauh mana Rahma sudah melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan Rahma tersebut. Misalnya nih, apakah Rahma pernah ikut kegiatan atau belajar hal-hal yang mendukung minat Rahma di teknik informatika itu? Kalau yang berhubungan sama teknologi atau komputer, aku pernah sih Bu sekali kayak ikutan apa ya, kayak kursus online gitu tentang coding. Terus aku juga pernah, atau nggak pernah sih, emang lumayan sering ya Bu nonton video YouTube tentang programming gitu Bu. Keren banget ya Rahma, berarti Rahma udah mulai belajar dari sekarang secara mandiri gitu ya. Itu langkah yang sangat bagus ya Rahma. Nah, kalau dilihat dari sisi matematika, kira-kira apa nih yang sudah Rahma coba lakukan hingga sejauh ini untuk mengatasi hambatan Rahma yang sulit mempelajari matematika tersebut? Jujur sih Bu, aku kadang nyoba, aku kan udah les juga ya, terus kadang aku juga nyoba belajar sendiri kayak dari YouTube atau nyari-nyari soal latihan gitu kayak dari cutting kelas atau dari mana gitu ya Bu. Terus apa ya, tapi kan karena lebih sering gak ngertinya gitu ya Bu, aku tuh malah jadi suka nyerah aja gitu di tengah jalan, kayak udah keburu malas aja gitu Bu. Jadi selain kamu sering belajar programming tadi gitu ya agar memiliki kemampuan di bidang informatika tersebut, kamu juga udah belajar matematika berarti ya, cuma kamu merasa tetap sulit untuk memahaminya, begitu bukan Rahma? Iya Bu, karena kalau programming sama coding itu tuh aku gampang paham Bu, dan menurut aku justru apa ya, ya makanya karena aku gampang paham sama si coding sama programming itu, aku jadi mau masuk ke teknik informatika nanti gitu ke saat kuliah Bu. Tapi ternyata kalau mau masuk jurusan teknik informatika itu banyak apa ya, mata kuliah yang membutuhkan hitung menghitung gitu Bu. Sementara kan nilai matematika aku tuh jelek terus gitu Bu. Begitu ya. Baik, Ibu paham yang sedang kamu alami saat ini. Nah, coba Ibu mau tanya, waktu kamu belajar matematika tersebut gitu ya, apa yang biasanya kamu pikirkan? Ya, aku tuh kayak sering mikir, duh, apa ya, aku tuh nggak bisa matematika, ngapain juga maksa, kayak aku tuh keburu putus asa duluan Bu. Jadi kamu ngerasa udah berusaha, tapi karena hasilnya belum memuaskan gitu ya, belum kelihatan bagi kamu, akhirnya kamu menyerah dan ragu gitu sama kemampuan kamu sendiri. Iya Bu, rasanya tuh kayak udah nyoba tapi tetap aja nggak ngerti-ngerti gitu Bu. Baik, apabila memang kamu merasakan seperti itu, apa yang biasanya kamu lakukan setelah kamu merasa seperti itu? Biasanya aku malah jadi kayak demotivation gitu loh Bu, jadi nggak belajar berhari-hari. Terus aku pilih ngerjain tugas lain aja yang sekiranya emang aku bisa. Jadi kalau misalkan kamu sedang merasa demotivasi tadi, kamu memilih untuk menghindari dulu gitu ya, menjeda kegiatan belajar kamu dulu. Tapi di sisi lain, kamu itu punya keinginan yang besar untuk tetap jurusan masuk ke jurusan teknik informatika walaupun kamu merasa kesulitan di matematika berarti ya. Iya gitu. Ya itu Bu, sebenarnya aku juga pengen lah ya Bu konsisten belajar matematika gitu Bu, tapi ya itu aku tuh kayak masih bingung aja harus mulai dari mana.
kan ya sekarang juga aku masih nyoba belajar sendiri ya lewat YouTube Bu, supaya bisa ngebantu aku buat paham matematika. Tapi ya itu Bu, tetap aja aku tuh masih pusing ngerjain matematikanya Bu. Apakah selama kamu belajar matematika tadi kamu selalu sendirian secara otodidak gitu belajarnya? Ya kan tadi aku bilang aku tuh les, tapi kan les juga cuma seminggu sekali ya Bu. Jadi ya sejauh ini lebih banyak aku belajar sendirian sih Bu, otodidak. Baik Rahma, berdasarkan cerita kamu, Ibu itu melihat ya bahwa kamu sudah melakukan berbagai upaya untuk mencapai keinginan atau impian kamu. Nah, untuk saat ini berarti kamu sudah melakukan pembelajaran secara otodidak ya terkait programming dan ilmu matematika dari kegiatan tersebut. Nah, apakah kamu merasa bahwa hal itu mendukung kamu untuk mencapai keinginan kamu tadi? Sebagian mendukung, tapi sebagian juga enggak sih Bu. Karena kalau belajar programming dari YouTube itu membantu banget, tapi kalau matematika kayaknya kurang membantu aku sih Bu, kalau belajar dari YouTube doang. Baik, kalau begitu sekarang mari kita evaluasi ya terkait hal-hal yang sudah kamu lakukan tadi. Nah, sekarang kita evaluasi terlebih dahulu dalam kegiatan-kegiatan yang sudah kamu lakukan tadi, yaitu mohon maaf, belajar programming dan belajar matematika gitu ya. Baik Ibu. Nah, sebelumnya kamu mengatakan bahwa dalam belajar matematika ini tidak terlalu membantu kamu apabila melalui YouTube. Nah, melihat hal tersebut, menurut kamu sendiri, apakah cara kamu belajar matematika selama ini sudah membantu kamu untuk mencapai impian kamu masuk jurusan teknik informatika? Ya kalau boleh jujur sih Bu, belum terlalu kerasa sih ya Bu hasilnya. Kayak aku kan masih masih suka kesulitan memahami materi-materi matematika itu Bu. Oke, jadi menurut kamu usaha yang kamu lakukan selama ini itu belum terlalu efektif ya? Ya kalau buat belajar matematika sih ya Bu. Soalnya aku belajar sendiri kan, dan kadang gak ngerti materinya, tapi aku tuh nggak tahu gitu loh harus tanya ke siapa. Akhirnya aku ngerasa malas Bu buat lanjutin belajarnya. Baik, kalau melihat dari yang kamu bicarakan tadi ya, menurut kamu ada gak sih cara lain yang bisa lebih membantu kamu? Misalnya belajar bareng teman gitu, ikut les, atau misal minta bantuan guru ketika kamu tidak paham? Pernah kepikiran sih Bu, tapi mungkin kalau ada yang ngajarin langsung aku bakal lebih paham kayaknya Bu. Tapi waktu itu aku tuh bingung juga kan harus les mana lagi, dan kalau minta bantuan teman harus ke siapa. Jadi aku ya lanjutin belajar sendiri aja sih Bu. Begitu ya. Sekarang Ibu ingin tanya lagi, menurut kamu seberapa keras kamu merasa sudah berusaha selama ini untuk mengatasi kesulitan dalam pelajaran matematika tersebut? Menurut aku tuh udah nyoba, tapi emang mungkin belum maksimal aja sih Bu. Karena kadang aku tuh semangat, terus kadang ya itu tadi aku malas, aku demotivation kalau aku udah pusing duluan. Ya aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin sih Bu, tapi ya emang aku masih nggak konsisten aja sih Bu, aku sadar. Jadi kamu merasa kalau kamu itu tidak konsisten gitu ya, masih naik turun, tergantung semangat, tergantung tidak, dan tergantung kondisi juga begitu ya? Iya Bu, kadang motivasi aku tuh kayak turun gitu kalau udah ngerasa mentok banget. Baik Rahma, dalam hal ini apakah kamu sudah mengetahui bahwa perilaku atau tindakan yang kamu lakukan itu mendukung kamu atau tidak? Coba jelaskan alasannya juga. Ya setelah ngobrol sama Ibu dari tadi ya Bu, aku jadi sadar sih Bu kalau ternyata dari kegiatan yang aku lakuin itu ada yang efektif sama ada yang kurang efektif buat aku ya Bu. Ya kayak untuk belajar programming mungkin bisa dibilang efektif, tapi buat belajar matematika kurang efektif gitu Bu. Dan aku sadar sekarang kayaknya aku tuh butuh pembimbing atau bantuan orang lain, baik itu teman ya ataupun guru lain gitu Bu. Baik, kalau begitu berarti kamu tadi mengatakan kamu sudah mulai sadar gitu ya. Selanjutnya Ibu ingin tanya, seberapa sih besar komitmen kamu terhadap tujuan kamu untuk masuk jurusan teknik informatika ini? Ya aku yakin banget sih Bu, karena aku tuh benar-benar pengen bisa kuliah di jurusan itu. Kalau aku bisa kalau aku bisa matematika kan enak gitu Bu, nanti biar aku nggak ketinggalan perkuliahannya. Oke, jadi Ibu melihat kamu gitu ya memiliki tekad yang kuat untuk menggapai impian kamu.
Akan tetapi usaha dan cara yang kamu lakukan untuk mencapai impian tersebut masih perlu disesuaikan lagi lebih efektif begitu ya. Dipikir-pikir ya sih ya Bu, aku juga harus cari cara yang lebih cocok buat aku sih kayaknya. Bagus, kalau begitu berarti kamu sudah menyadari bahwa ada hal yang perlu kamu ubah. Itu langkah awal yang sangat penting. Nah, sekarang Ibu ingin coba kamu pikirkan juga, kalau kamu ingin hasil yang berbeda, dengan kata lain kamu bisa lebih memahami materi matematika gitu ya. Kira-kira hal apa yang harus kamu lakukan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya? Mungkin ya itu ya Bu, aku harus lebih berani nyari bantuan ke orang gitu ya Bu, jangan apa-apa ditangani sendiri. Terus mungkin kayak belajar bareng, terus mungkin aku bisa ikut les tambahan lagi ya Bu, terus aku bisa mulai belajar lebih rutin, terus nggak cuma pas semangatnya aja gitu aku belajar tuh Bu. Terus kayaknya aku harus bikin jadwal belajar gitu biar konsisten. Nah, Ibu juga setuju terkait apa yang kamu ungkapkan tadi gitu ya, melihat kamu kesulitan belajar sendirian. Ibu rasa kamu itu memang perlu mencoba melibatkan guru les, walaupun tadi sebelumnya kamu pernah gitu ya. Nah, atau juga teman yang mengerti matematika juga akan membantu kamu dalam belajar matematika. Nah, selain itu, Ibu juga setuju nih dengan rencana kamu untuk mulai menyusun jadwal belajar yang konsisten dan mencari dukungan belajar agar proses pembelajaran kamu menjadi lebih efektif. Nah, berdasarkan hal tersebut, apakah kamu bersedia untuk mencoba itu? Ya Bu, aku mau nyoba deh. Baik, Ibu sangat menghargai ya komitmen kamu. Nanti kita bisa lanjut membuat rencana konkretnya bersama. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan terakhir untuk evaluasi kita ini. Apakah kamu merasa bahwa pilihan kamu untuk mengejar impian masuk teknik informatika ini sudah sesuai dengan apa yang benar-benar kamu inginkan dan mampu gitu untuk kamu perjuangkan? Aku yakin sih Bu, aku mau gitu jurusan itu. Aku mungkin cuman perlu belajar lebih serius lagi dan cari bantuan biar aku tuh nggak belajar sendirian terus dan nggak ngerasa mentok sendirian terus gitu Bu. Oke, itu sangat luar biasa ya, Rahma. Ibu bangga sama kamu karena bisa mengevaluasi diri kamu dengan jujur dan berani melihat apa yang bisa ditingkatkan. Selanjutnya kita akan bahas terkait rencana apa yang bisa kamu lakukan ke depannya agar bisa semakin dekat dengan tujuan kamu ya. Iya Bu. Baik Rahma, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu menyusun rencana. Kita akan buat nih langkah-langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk membantu kamu lebih siap menghadapi pelajaran matematika, sekaligus tetap menjaga semangat kamu untuk masuk jurusan teknik informatika. Setuju? Ya, setuju Bu. Oke, mari kita mulai dari hal yang paling mendesak dulu, yaitu belajar matematika. Tadi kamu sempat menyebut ingin membuat jadwal belajar. Bagaimana kalau kita mulai dengan menentukan kapan saja kamu bisa belajar matematika setiap minggunya? Kayaknya coba aku ingat-ingat jadwal aku dulu ya Bu. Kayaknya mungkin aku bisa deh belajar di hari Senin, Rabu, sama Jumat sore Bu. Dan mungkin aku bisa belajar masing-masing sekitar 2 jam per harinya Bu. Oke, itu ide yang sangat bagus. Jadi ada 3 kali seminggu, dan itu menurut Ibu permulaan yang sangat cukup bagus gitu ya Rahma. Menurut kamu bagaimana nih jika kita membuat jadwal tetap untuk itu dan memasangnya di tempat yang mudah kamu lihat, contohnya nih di dinding, kemudian di blackboard misalnya, agar kamu tidak lupa gitu terkait jadwal belajar kamu nantinya? Ya Bu, kayaknya aku bisa nulis di kertas atau di sticky notes gitu ya Bu, biar aku bisa tempel dekat meja belajar aku. Nah, iya benar kayak gitu Rahma. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut lagi gitu ya. Kamu tadi bilang ingin coba belajar bareng temen atau ikut les. Nah, dari 2 pilihan itu, kira-kira mana yang paling mungkin kamu lakukan terlebih dahulu? Mungkin karena les kan aku cuma seminggu sekali dan aku lebih banyak ketemu sama teman aku ya Bu. Jadi mungkin aku bisa mulai dengan minta tolong dulu ke teman aku yang jago matematika gitu Bu. Aku punya teman namanya Dinda. Dan aku tuh pernah lihat dia sering bantuin teman lain juga Bu. Mungkin sekarang aku bisa nyoba buat minta tolong sama Dinda gitu Bu. Baik, jadi kamu memilih langkah pertama itu untuk menghubungi teman kamu dulu gitu ya, yaitu Dinda, dan minta belajar bersama dia dan meminta bantuan dia terkait pembelajaran matematika kamu agar
bisa lebih memahami materi. Nah, kira-kira kapan tuh kamu akan melakukannya? Kayaknya besok pas istirahat aku bakal nyoba ngajak ngobrol Dinda, Bu. Wah, sangat bagus ya, kamu langsung ingin berubah gitu ya untuk bisa memahami matematika. Nah, langkah lain yang bisa kamu pikirkan adalah mengikuti les matematika. Apakah kamu ingin mencari info tempat les juga gitu selain meminta bantuan kepada teman? Iya Bu, aku pengen coba tanya ke kakakku juga, soalnya dulu dia tuh pernah ikut les yang lebih bagus dari aku, Bu. Baik, kamu bisa catat ya untuk tanya ke kakak kamu minggu ini tentang tempat les juga. Nah, selain itu supaya kamu lebih tetap semangat dan tidak lupa dengan tujuan kamu, gimana kalau kita membuat semacam vision board atau tempel gambar atau tulisan motivasi tentang jurusan teknik informatika misalnya di kamar kamu. Jadi sehingga ketika tadi kamu merasa demotivasi, kamu akan termotivasi kembali gitu, Rahma. Kayaknya itu ide yang bagus ya, Bu. Mungkin nanti aku bisa cari logo kampus yang aku mau, sama kayak tulisan-tulisan penyemangat gitu, Bu. Keren, itu akan membantu kamu menjaga motivasi. Nah, Ibu ingin kamu rangkum jadi apa saja nih setelah kita berdiskusi tadi, rencana konkret yang akan kamu mulai dari minggu ini. Jadi yang aku tangkap ya, Bu, semahaman aku yang bisa aku tangkap itu yang pertama tadi, aku tuh bakal belajar matematika 3 kali seminggu, kayak di hari Senin, Rabu, sama Jumat, dan per harinya itu sekitar 1 sampai 2 jaman. Terus besok pas isi yang kedua, aku pas istirahat bakal ngajak ngobrol Dinda buat bantuin aku soal matematika. Terus yang ketiga, aku bakal tanya ke kakakku tentang tempat les dia ya. Terus yang keempat, aku juga bakal bikin uh, tulisan di sticky notes gitu tentang jadwal belajar aku buat ditempel di meja belajar aku. Terus yang kelima juga, yang terakhir ya kan ya, Bu? Iya. Yang kelima, aku bakal bikin apa tadi namanya, vision board Iya, ya, Bu. betul, Vision board tentang impian masuk aku buat ke teknik informatika biar aku tuh tambah semangat. Oke, luar biasa ya Rahma, kamu sudah bisa merangkum terkait rencana yang akan kamu lakukan nanti. Dari sini Ibu anggap kamu bisa memahami gitu ya, dan sudah mencatat juga apa yang akan dilakukan. Ibu percaya kalau kamu akan konsisten untuk melakukannya dan kamu akan semakin dekat dengan impian kamu. Tapi ingat Rahma, dalam prosesnya pasti akan ada rasa lelah atau malas. Nah, apa yang kamu lakukan kalau misalnya kamu merasa malas atau lelah? Kayaknya aku bakal lihat si vision board itu lagi ya, Bu, biar aku termotivasi lagi gitu. Terus mungkin aku juga bisa cerita ke ibu lagi ya kalau aku mulai merasa nggak semangat. Boleh kan, Bu? Boleh, sangat boleh, dan jangan ragu ya untuk datang ke ruang konseling bertemu ibu kapanpun ketika kamu butuh cerita atau bantuan ya. Ibu akan bantu mendampingi kamu. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kita berdiskusi terkait masalah yang kamu alami ini? Sebelumnya ya makasih banyak ya, Bu. Aku sekarang jadi lebih semangat dan ngerasa punya arah gitu, Bu. Sebelumnya kan aku bingung ya, aku tuh harus ngapain, apalagi tentang soal nilai matematika aku gitu biar nggak jelek lagi tuh gimana. Nah, sekarang aku jadi udah tahu aku tuh harus ngapain, aku udah tahu langkah yang bakal aku ambil buat memperbaikinya itu gimana. Ya, itu Bu, aku sekarang ngerasa lebih bersemangat, dan kayak memiliki harapan baru aja gitu, Bu. Oke Rahma, sama-sama ya Rahma. Ibu juga senang dan bangga melihat kamu memiliki motivasi yang kuat serta tekad yang besar untuk mencapai impian kamu. Tadi kita sudah berdiskusi ya banyak terkait impian dan hambatan yang kamu alami. Sekarang kita sudah menentukan rencana yang baik juga, dan Ibu harap kamu bisa melakukannya atau merealisasikannya dengan konsisten ya Rahma. Mari kita mulai dari langkah kecil ini, dan nanti mungkin di sesi selanjutnya kita bisa bertemu lagi apabila memang ada hal-hal yang perlu kita evaluasi lagi di beberapa minggu ke depan ya. Siap Ibu. Baik, kalau begitu semoga semua rencana yang telah kamu susun tadi bisa berjalan dengan lancar ya Rahma. Semangat dan tetap percaya diri ya. Baik Ibu, kayaknya aku boleh izin pamit sekarang ya, Bu? Boleh, kebetulan sesi counseling juga mari kita akhiri bersama-sama gitu ya dengan mengucapkan alhamdulillah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang boleh ya kalau misalkan kamu mau pamit. Kasih banyak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa, Rahma. Iya, Ibu. Hati-hati ya.